Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 3 materi. Yang pertama adalah satuan massa atom. Kemudian yang kedua adalah massa atom relatif atau AR. Dan yang ketiga adalah massa molekul relatif atau MR. Tapi sebelumnya subscribe dulu. Oke, kita masuk yang pertama yaitu satuan massa atom. Biasanya kita kalau membeli jeruk, kita akan menggunakan satuan kilogram. Nah, apakah kilogram bisa kita gunakan untuk menyebut satuan atom, massa atom? Tentulah tidak. Kenapa? Karena atom adalah partikel terkecil, sehingga tidak efektif kalau kita pakai kilogram. Oleh karena itu, ada satuan massa atom atau SMA yang digunakan atau ditetapkan sebagai satuan massa untuk massa partikel yang sangat kecil, yaitu atom tadi. Untuk satu SMA itu adalah 1/12 massa satu atom C12. Kenapa kita pakai atom karbon? Karena atom karbon memiliki isotop yang paling banyak di alam dan sangat stabil sehingga digunakan sebagai pembanding dalam perhitungan. Nah, massa satu atom C12 ini adalah 12 SMA. Kalau kita gramkan, dia adalah 1,99268 kali 10 pangkat min 23 gram. Dari sini maka dapat dihitung 1 SMA itu adalah 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Kecil bukannya? Maka untuk mempermudah kita, maka kita gunakanlah SMA sebagai satuan massa atom. Nah, kita akan masuk ke yang kedua yaitu massa atom relatif atau AR. Nah, apa itu massa atom relatif atau AR? Nah, massa atom relatif atau AR adalah rata-rata dari massa isotop setiap unsur berdasarkan fraksi kelimpahannya di alam dibandingkan dengan massa rata-rata dari 1/12 massa atom karbon atau C12. Kalau dirumuskan, maka untuk menghitung AR unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi dengan 1/12 massa satu atom C12. Nah, kita tahu bahwa 1/12 massa satu atom C itu sama dengan 1 SMA. Sehingga AR unsur X bisa kita hitung juga dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1 SMA. Untuk mempermudah atau memperjelasnya, maka lihatlah contoh berikut. Ini yang pertama. Massa rata-rata satu atom unsur N adalah 2,3259 kali 10 pangkat min 23 gram. Berapa massa atom relatif atau AR unsur N tersebut? Diketahui massa satu atom C12 adalah 1,99268 kali 10 pangkat min 23 gram. Untuk penyelesaiannya, maka kita gunakan rumus AR unsur N sama dengan massa rata-rata satu atom unsur N dibagi 1/12 massa unsur C12. Nah, kita masukkan di sini untuk massa satu atom unsur N adalah 2,3259 kali 10 pangkat min 23 gram dibagi dengan 1/12 dikali massa C12 yaitu 1,99268 kali 10 pangkat min 23 gram. Dari sini didapat AR unsur N adalah 14. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, lihat lagi contoh yang kedua. Klorin di alam terdiri atas isotop Cl35 sebanyak 75% kelimpahannya di alam dan Cl37 25% kelimpahannya di alam. Hitunglah massa atom relatif atau AR klorin. Nah, untuk penyelesaiannya, kita sudah tahu bahwa Cl35 dan Cl37 menggambarkan massa atom masing-masing. Maka Cl35 ini memiliki massa 35
SMA, sedangkan Cl37 memiliki massa 37 SMA. Nah, untuk menghitung ArCl, maka kita kalikan kelimpahan masing-masing dengan massanya juga. Sehingga 75/100 kali 35 SMA ditambah 25% atau 25/100 kali 37 SMA. Sehingga didapat ArCl yaitu 35,5 SMA. Bisa dipahami ya, anak ya? Nah, untuk mempermudah lagi, maka AR dapat dilihat dari tabel periodik. Kalian sudah memiliki tabel periodik masing-masing. Maka kita bisa lihat berapa AR unsur-unsur yang ada. Saya contohkan Zn. Nah, angka utama dari Zn adalah 30 dan 65,37. Diingatkan kembali ya, semester 1 kemarin, 30 ini adalah nomor atom yang kita gunakan sebagai untuk konfigurasi. Sedangkan 65,37 adalah nomor massa. Nah, nomor massa inilah yang disebut bisa kita sebut sebagai massa atom relatif atau AR unsur-unsurnya. Nah, sekarang kalian perhatikan SPU-mu, lihat masing-masing berapa AR dari unsur-unsur yang ada di dalam SPU. Sehingga nanti untuk perhitungan berikutnya akan lebih memudahkanmu. Nah, kita akan masuk ke yang terakhir, yaitu massa molekul relatif atau MR. Nah, apa itu massa molekul relatif atau MR? Namanya juga molekul, berarti terdiri dari beberapa atom. Nah, MR adalah jumlah massa atom relatif AR dari semua atom penyusunnya. Atau kita katakan juga MR sama dengan jumlah AR. Saya contohkan AXBY, senyawa AXBY. Maka untuk menghitung MR AXBY, maka jumlah A yaitu X, jumlah B adalah Y, maka MR-nya adalah X dikali ARA ditambah Y dikali ARB. Nah, inilah untuk perhitungan dari MR suatu senyawa. Untuk mempermudah kembali, dilihat contohnya. Nah, berapa MR dari C6H12O6 dan CONH2 2 kali? Diketahui ARH1, C12, N14, dan O16. Diingatkan, AR bisa dilihat dari SPU. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, MrC6H12O6. Kita lihat dulu senyawanya. Di dalam senyawa ini terdapat 6 atom C, 12 atom H, dan 6 atom O. Nah, untuk menghitungnya, jumlah mereka kita kalikan AR masing-masing. Sehingga MR-nya adalah 6 kali ARC, karena ada C-nya 6, ditambah 12 kali ARH, ditambah 6 kali ARO. Sehingga MR dari C6H12O6 ini adalah 180. Nah, yang kedua CONH2 2 kali. Nah, di dalam senyawa ini terdapat 1 atom C, 1 atom O, 2 atom N. Ini ingatkan ya, dikalikan keluar. Berarti ada 2 atom N dan 4 atom H. Sehingga untuk menghitungkan MR kita kalikan dengan AR masing-masing. Sehingga untuk CONH2 2 kali, MR-nya adalah 60. Nah, untuk perhitungan massa molekul relatif sudah bisa ya. Nah, untuk memperlancar, maka saya ada tugas untuk kalian. Nanti saya akan bagikan beberapa senyawa. Kemudian kalian pilih senyawa sesuai dengan absen yang telah ditentukan. Nah, senyawa yang Anda dapat itu kalian beri nama dan hitung massa molekul relatifnya. Bagaimana kalian menjawab? Jawabnya menggunakan video yang merekam wajahmu ketika menjelaskan jawabanmu. Lalu video itu kalian kirim melalui nomor WA Ibu di Japri, jangan di grup. Lalu pada video itu jangan lupa menyebutkan nama dan kelas. Nah, Ibu harapkan dengan tugas ini kalian bisa menghitung MR senyawa-senyawa yang ada.
Nah, untuk waktunya nanti saya tentukan di grup saja ya. Oke, hari ini kita sampai di sini dulu. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke konsep mall. Nah, dengan 2 materi sebelum yang ini, maka kita akan mantap untuk masuk ke konsep mall nantinya ya. Oke, tetap di rumah, jangan kemana-mana jika tidak perlu. Jaga kesehatan, kemudian jangan lupa belajar, dan yang utama jangan lupa berdoa. Semoga kejadian COVID-19 ini cepat berlalu ya, sehingga kita bisa ketemu di kelas. Baik, terima kasih ya untuk perhatiannya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.